Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang debat praktikum rangkaian elektronika lanjut bab 4 dengan materi dioda. Dan perkenalkan nama saya Haikal Hussein Al-Habsi dengan nomor NIM 2451503011111027 Prodi Teknik Komputer kelas D dan dilanjutkan oleh rekan saya Iwan. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Ridwan S. Maulidian dengan NIM 245150307 dari kelas D dan juga berarti teknik komputer. Dilanjutkan oleh Adit. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Surya Ramadian, NIM 245153001111046 dari Prodi Teknik Komputer kelas D dan teman saya yaitu Deksa. Ya, perkenalkan nama saya Deksa Putra Mas Santoso dengan NIM 245150300111048 dari Teknik Komputer kelas D. Dan sebenarnya ada kelompok kami satu lagi yaitu namanya Rafli, tapi dengan alasan tertentu dia tidak bisa mengikuti jam berikut ini. Permisi Deksa, bisa dibesarkan untuk soalnya yang di atas. Bentar. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1, yaitu jelaskan fungsi rangkaian tersebut. Jadi, rangkaian ini adalah rangkaian full rectifier dengan model bridge rectifier atau penyara gelombang penuh dengan jembatan dioda. Nah, rangkaian ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC atau bolak-balik menjadi tegangan DC atau searah dengan memanfaatkan 4 dioda yang disusun dalam konfigurasi jembatan. Dalam rangkaian ini, 2 dioda menghantarkan arus selama siklus positif, sementara 2 dioda lainnya bekerja pada siklus negatif. Sehingga arus yang mengalir ke beban selalu dalam arah yang sama. Hal ini membuat bridge rectifier lebih efisien dibandingkan dengan penyarah setengah gelombang karena memanfaatkan siklus AC tanpa jeda. Fungsi utama bridge rectifier adalah menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil untuk berbagai perangkat elektronik. Namun, output yang dihasilkan masih berupa pulsating DC, sehingga sering dikombinasikan dengan kapasitor filter untuk mengurangi riak tegangan dan mendekati tegangan DC murni. Dengan demikian, bridge rectifier banyak digunakan dalam satu daya DC untuk peralatan elektronik seperti TV, radio, komputer, serta dalam sistem tenaga surya dan pengisi daya baterai. Keunggulan utama rangkaian ini adalah efisiensinya yang lebih tinggi karena tidak memerlukan trafo center tap dan mampu menggunakan kedua siklus AC. Namun, kelemahannya adalah adanya penurunan tegangan akibat 2 dioda yang selalu menghantarkan arus serta masih adanya sedikit riak tegangan tanpa filter tambahan. Meskipun begitu, fungsi dalam menstabilkan dan menyediakan tegangan DC menjadikannya komponen penting dalam hampir semua sistem elektronika modern. Baik, untuk nomor 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya Iwan. Silakan Iwan. Oke, terima kasih Mas Haikal. Saya akan menjelaskan tentang alur arus ketika diberikan input sinyal positif. Nah, ketika sinyal AC berada pada kondisi setengah siklus positif atau kita bisa sebut di mana tegangan positif lebih besar daripada tegangan negatif. Dikala 2 dioda dalam rangkaian bridge rectifier ini akan berada dalam kondisi forward bias ataupun menghantarkan arus. Nah, arus yang mengalir dari sumber AC akan melewati dioda yang kondisi forward bias tersebut. Nah, lalu akan melalui beban dan akhirnya kembali ke sumber AC melalui dioda pasangan yang kebetulan juga berada dalam kondisi forward bias. Nah, dengan demikian, beban akan menerima tegangan positif pada sisi output ataupun keluaran yang akan relatif terhadap ground ataupun titik negatif. Jika saya secara sederhana, selama setengah siklus positif arus mengikuti jalur dioda yang searah dengan polaritas positif sumber AC yang akan menuju ke beban, lalu kembali ke sumber melalui dioda pasangan yang juga terhubung secara searah. Nah, untuk selanjutnya, untuk negatif dilanjutkan oleh Musadit.
Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya di sini akan menjawab soal nomor 3, yaitu jelaskan alur arus ketika diberikan input sinyal negatif. Nah, jadi ketika sinyal AC memasuki setengah siklus negatif atau bagian negatif lebih tinggi daripada bagian positif, atau bisa dikatakan polaritasnya terbalik dari kondisi sebelumnya, di dua dioda yang berbeda dari setengah siklus positif akan berada pada kondisi forward bias. Jalur arusnya menjadi yaitu harus mengalir dari sumber AC yang sekarang sisi negatifnya lebih tinggi potensialnya atau relatifnya melalui dioda yang forward biasnya di jalur negatif. Terus yang kedua melewati beban dengan arah yang sama seperti sebelumnya atau beban tetap melihat polaritas positif di terminal yang sama karena dioda-dioda lain kini yang menghantarkan. Yang ketiga, kembali lagi ke sumber AC melalui dioda pasangan lainnya yang juga forward bias pada setengah siklus negatif ini. Jadi hasilnya meskipun sinyal input sedang negatif, tegangan di beban tetap positif atau arah arus ke beban tidak terbalik, sehingga beban selalu menerima arus dengan arah yang sama. Dan untuk soal nomor 4 akan dilanjutkan oleh teman saya Diksa. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Adit. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang yaitu gambar manual yang hasil dari osiloskop rangkaian tersebut dan jika VPP di set sebesar 5V. Jadi ini adalah hasilnya ya. Sebagai bukti aja ini hasil gambar saya di real. Jadi ya bisa dilihat. Oke, anyways. Jadi seperti biasa ini adalah rangkaian dan juga ada hasil osiloskop. Untuk hasil osiloskopnya sendiri ini dan juga rangkaian kami menggunakan salah satu program simulasi yang ada di komputer yang bernama LT-SPICE sebagai simulator untuk menunjang hasil dari osiloskop ini untuk mempermudah proses praktikum ini. Jadi bisa dilihat di sini untuk sebelum dan sesudah melalui rangkaian, bahwa sebelum melalui rangkaian gelombang yang dihasilkan oleh atau dimunculkan oleh osiloskop ini ya seperti ini ya. Jadi dia kalau 5 FVP ya dia bakal ngelewatin 5 dan juga ngelewatin lembah min 5 ya. Nah, setelah melalui rangkaian yang dioda tersebut, kita bisa lihat bahwa untuk gelombangnya sendiri di sini dia cuma di atas doang ya. Jadi cuma di plus doang, cuman untuk voltnya sendiri juga berkurang. Sebelum masuk ke receiver, sinyal AC masih berupa gelombang penuh yang naik turun, dengan bagian positif negatif. Setelah melewati bridge receiver, sinyal tersebut berubah menjadi DC berdenyut. Bagian negatifnya dibalik menjadi positif, sehingga hasil akhirnya adalah gelombang yang hanya ada di sisi positif. Namun, ada sedikit penurunan tegangan pada output ini. Terjadi karena sifat dioda yang selalu menyerap sedikit tegangan saat mengantarkan listrik. Agar lebih stabil, sinyal ini biasanya melewati kapasitor yang berfungsi menyaring gelombang berdenyut tadi menjadi tegangan DC yang lebih rata dan stabil. Baik, kesimpulan dari debat praktikum rangkaian elektronika lanjut bab 4 ini adalah rangkaian bridge rectifier, ada full rectifier, berfungsi mengarahkan tegangan AC menjadi DC secara lebih efisien dengan memanfaatkan 4 dioda yang bekerja dalam kedua siklus gelombang AC. Keunggulannya adalah menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil tanpa memerlukan trafo center tap, menjadikannya komponen penting dalam berbagai perangkat elektronik. Untuk hasil yang lebih halus, sering digunakan kapasitor filter guna mengurangi riak tegangan. Dengan efisiensi yang tinggi, bridge rectifier menjadi solusi andal dalam sistem catu daya dan aplikasi elektronika modern. Sekian presentasi debat dari kelompok 1. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.